kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Elizabeth Bathory, pembunuh tersadis dalam sejarah. Sepanjang sejarah umat manusia tercatat nama Elizabeth Bathory, yaitu seorang pembunuh berantai yang memecahkan rekor pembunuhan sepanjang sejarah, yaitu 650 kasus pembunuhan. Elizabeth Bathory ini juga merupakan wanita yang mengikuti aliran setan, yang percaya bahwa dengan mandi darah perawan akan bisa membuat awet muda. Elizabeth Bathory merupakan seorang pembunuh berantai terbesar dalam sejarah, tercatat kurang dari 650 nyawa manusia melayang sia-sia di tangannya. Ini adalah pencapaian rekor kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang individu dengan memakan korban tertinggi sepanjang sejarah umat manusia. Kakek buyut Elizabeth Bathory adalah Prince Stephen Bathory, yang merupakan salah satu ksatria yang memimpin pasukan Flat Darkul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia, sebab sebelumnya orang tua Elizabeth, Georges dan Anna adalah bangsawan kaya raya dan merupakan salah satu keluarga ningrat paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Pamannya seorang lagi adalah kardinal, bahkan pamannya Stephen kemudian menjadi Raja Polandia. Namun keluarga Bathory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap. Selain segala kekayaan dan popularitasnya, disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki jiwaan yang gemar melakukan kejahatan seksual. Tak terkecuali Elizabeth yang yakin jika mandi dengan darah gadis perawan akan membuatnya awet muda. Obsesi inilah yang membuat dia merekrut gadis desa bekerja keras di kastilnya. Namun semuanya bernasib naas. Joseph Aigner dan Capuchin Monk. Ada seorang pelukis yang terkenal berasal dari Australia bernama Joseph Aigner. Sepertinya dia memiliki banyak masalah sehingga beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Kejadian pertama saat dia berusia 18 tahun. Ia mencoba menggantung diri lalu diselamatkan oleh seorang Capuchin Monk. Lalu di usia 22 dia mencoba menggantung diri lagi, tapi lagi-lagi diselamatkan oleh monk tersebut. 8 tahun kemudian dia dibawa ke tiang gantungan karena politiknya, namun diselamatkan lagi oleh monk yang sama. Namun pada usia 68 tahun dia akhirnya sukses melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Dan yang anehnya lagi, pada upacara pemakaman Aimer yang dipimpin oleh monk yang sama. Frog Boy Case adalah kasus menghilangnya 5 bocah belasan tahun di Korea Selatan pada 26 Maret 1991. Pada saat itu diketahui bahwa kelima bocah tersebut sedang mencari kodok, bukan katak tot. Di dekat Gunung Wayong ada juga yang menyebutnya Yayong. Tetapi sejak saat itu kelima anak tersebut tidak pernah kembali hingga 11 tahun kemudian. 5 bocah tersebut ditemukan dalam keadaan tewas dengan tersisa tulang belulangnya saja. Penyelidikan mengungkapkan bahwa 5 korban dibunuh karena salah satu korban tewas dengan cara ditembak dengan shotgun. Meskipun penyelidikan yang dilakukan secara intensif, tetap saja kasus ini tidak pernah dianggap tuntas karena kasus ini pembunuhnya tidak pernah terungkap. Mitos dunia. Sehari setelah tenggelamnya RMS Titanic di perairan Atlantik, dari bangkai kapal ini banyak ditemukan korban tewas dan salah satunya bayi laki-laki yang diperkirakan umur 2 tahun. Jasad bocah ini ditemukan oleh J.C. McBay Bennett yang saat itu disewa oleh White Star Line, perusahaan pembuat Titanic.
yang tenggelam pada 15 April 1912. Pada 17 April 1912, McBennett yang menemukan mayat bocah itu dapat ditemukan 4 male estimate egg 2 hair fair clothing gray. Wabah penyakit mengerikan Black Death. Maut hitam disebut juga wabah hitam atau Black Death, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga dasawarsa 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia 1629 sampai 1631, wabah besar London 1665 sampai 1066, wabah besar Wina 1679, wabah besar Marseille 1720 sampai 1722, serta wabah pada tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain dunia, Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, beberapa bagian Amerika Selatan. Maut hitam menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa, serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya untuk hari ini, seperti digambarkan oleh Giovanni Boccaccio pada The Decameron 1353. Mogwart, seekor plesiosaurus yang diduga hidup di laut. Tak seperti Nessie yang berhabitan di danau, Mogwart ini dipercaya hidup di laut dangkal di dekat Falmouth Bay, Cornwall, Inggris. Sejarah penampakan Mogwart sebenarnya tak kalah dengan Nessie, tetapi karena adanya berita hoax tentang makhluk ini yang terjadi pada 1976, mungkin yang menjadi ceritanya redup. Kasusnya saat itu, seorang laki-laki bernama Tony Seal telah mengaku berkomplot dengan beberapa orang warga setempat untuk membuat sebuah cerita mengenai monster laut dan membuat video dan fotonya dalam kualitas rendah agar banyak orang yang percaya. Tetapi apakah rekayasa Tony Seal ini menjelaskan semua penampakan Mogwart? Sayangnya tidak. Karena perjumpaan dengan Mogwart dimulai 100 tahun sebelum itu, tercatat pada 1876 dan 1926. Saat itu makhluk yang mirip dengan Mogwart tidak sengaja tersangkut di jaring nelayan. Nelayan yang ketakutan mendapati makhluk itu segera memotong jaring dan membiarkannya pergi. Dari keterangan yang didapat, monster itu panjangnya hingga 6 meter dan berleher panjang. Pada 1976, Mary F., seorang warga, sempat berhasil mengambil 2 foto Mogwart yang dideskripsikannya memiliki leher panjang, kepala kecil di ujungnya, berwarna hitam atau coklat tua. Panjangnya antara 5 sampai 6 meter. Foto ini dinyatakan asli dan terlepas dari hoax Tony Seal. Sosok rubah kepala manusia yang aneh di Pakistan.
Kebun binatang di ibu kota Pakistan, Karachi, memiliki koleksi yang aneh dan menyenangkan. Di saat ada makhluk setengah manusia dan setengah hewan yang populer, sosok itu adalah rubah dengan kepala manusia. Namun jangan khawatir, karena sosok bernama Mumtaz Begum itu hanya tipuan. Mumtaz sendiri sudah dikenal masyarakat di sana selama beberapa generasi sebagai peramal untuk dimintai saran bijak. Mumtaz yang seorang perempuan ini mengaku senang dengan perannya tersebut. Orang yang berkunjung kemari pulang dengan senang dan itu membuatku bahagia juga. Hidup ini singkat, jadi habiskanlah dengan menebar senyum, ucap Mumtaz. Tak heran sosoknya yang mistis itu disukai berbagai kalangan usia, dan bagi generasi tua, Mumtaz membawa kenangan pribadi akan masa kecilnya mereka. Aku melihatnya 40-45 tahun. Lalu ketika Mumtaz Mahal datang di sirkus, ucap Muhammad Ismail. Sekarang aku datang dengan cucuku dan menikmatinya. Sudah berkembang sekarang dan aku lebih menyukainya dibanding dulu. Lalu siapakah pemberat kepala manusia Mumtaz? Ia adalah laki-laki bernama Murad Ali yang berdandan sebagai wanita. Pria berusia 33 tahun itu berperan sebagai Mumtaz selama 12 jam dalam sehari. Ia mewarisi peran itu dari ayahnya yang meninggal 16 tahun lalu. Muhammad Fahmi Khan, direktur kebun binatang, yang mengatakan bahwa Mumtaz sudah jadi pameran tetap di sana. Ia mendapatkannya 40 tahun lalu dari kelompok sirkus. Mumtaz selalu diperankan pria karena mereka dapat merespon orang yang melecehkan dengan lebih baik, ujar Fahim. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.